Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhaliza, NIM 20 10 11 20 10 70 dari kelompok 7 kelas 06 SAKE 007. Perkenalkan, nama saya Sapitri Amelia dari kelas 06 SAKE 005 dengan NIM 2010 11 20 1333 dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Pitria, NIM 201011201334 dari kelompok 7 kelas 06 SAKE 005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi sistem pengendalian manajemen pertemuan yang ke-15, yaitu mengenai sistem pengendalian kompensasi dan insentif. Kemudian yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kompensasi. Jadi, arti kompensasi sendiri adalah hal yang diterima oleh pegawai berupa uang ataupun bukan uang sebagai balasan jasa yang diberikan oleh pegawai sebagai kontribusi pegawai yang diberikan oleh organisasi. Jika kompensasi tidak diberikan kepada pegawai ataupun karyawannya, maka hal itu akan menurunkan daya ketidakpuasan pada pegawai terhadap pekerjaannya. Kemudian, ketidakpuasan itu akan menimbulkan yang pertama, keinginan untuk mencari imbalan lebih. Yang kedua, berkurangnya rasa tertarik atau semangat karyawan pada pekerjaannya sekarang. Yang ketiga, pegawai mencari pekerjaan sambilan di tempat lain, sehingga mutu pekerjaan akan berkurang. Kemudian yang keempat, akan mogok kerja. Yang kelima, akan ada keluhan-keluhan. Kemudian yang keenam, pekerja akan mencari pekerjaan yang menawarkan gaji lebih tinggi. Tujuan manajemen kompensasi. Manajemen kompensasi sendiri memiliki tujuan, antara lain yaitu yang pertama, untuk memperoleh pegawai yang qualified atau bermutu. Yang kedua, mempertahankan pegawai yang sedang bekerja agar jangan sampai keluar. Kemudian yang ketiga, bisa menjamin suatu keadilan atau kesamaan. Kemudian yang keempat, suatu kompensasi harus merupakan imbalan perilaku yang diinginkan. Kemudian yang kelima, tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan atau hukum yang ditetapkan pemerintah atau dikenal dengan istilah upah minimum. Kemudian yang terakhir, untuk dapat menciptakan suatu administrasi yang efisien melalui pengelolaan kompensasi yang baik. 3. Tantangan yang dihadapi dalam menetapkan kompensasi ada 5. Yang pertama, standar gaji yang memang berlaku umum. Yang kedua, kekuatan serikat buruh. Yang ketiga, kebijakan gaji dan upah. Yang keempat, pembatasan dari pemerintah. Dan yang kelima, nilai sebanding. 4. Definisi insentif. Insentif merupakan bentuk kompensasi yang punya kaitan langsung dengan motivasi. Jadi insentif diberikan guna meningkatkan motivasi pegawai. Insentif diberikan tergantung dari prestasi atau produksi pegawai. Sedangkan upah merupakan suatu hal yang wajib diberikan perusahaan. Insentif diberikan untuk mendorong pegawai lebih giat bekerja dan biasanya diberikan pada pegawai yang mudah diukur prestasi atau produktivitasnya secara satuan, misalnya dalam bidang industri. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi insentif. 1. Kondisi dan kemampuan perusahaan. Yang kedua, kemampuan, kreativitas, serta prestasi karyawan. Yang ketiga, keadaan ekonomi suatu negara. Yang keempat, tingkat produktivitas perusahaan. Jenis-jenis insentif.
Ada 3 jenis insentif, yaitu pertama, financial incentive. Bentuknya adalah bonus. Komisi yang dihitung berdasarkan penjualan yang melebihi standar. Pembayaran yang ditangguhkan, misalnya pensiun. Yang kedua, non-financial incentive. Terdiri dari hiburan, pendidikan, dan latihan. Penghargaan berupa pujian atau pengakuan atas hasil kerja yang baik. Terjaminnya tempat kerja, terjaminnya komunikasi yang baik antar atasan dan bawahan. Yang terakhir atau yang ketiga, social incentive, yang dimana cenderung pada keadaan dan sikap daripada rekan-rekan kerja. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kompensasi dan insentif sangatlah berpengaruh tinggi terhadap kinerja pegawai, karena dengan adanya kompensasi dan insentif, pegawai merasa dirinya dihargai saat bekerja dan mereka sangat dilindungi dalam bekerja. Dalam menetapkan kompensasi juga ada cara, dan kompensasi diberikan berdasarkan standar upah minimum yang ditentukan pemerintah, dan yang memiliki jabatan lebih tinggi akan diberikan kompensasi yang tinggi juga, karena berdasarkan kinerja dan tanggung jawab yang mereka miliki lebih berat. Pegawai yang memiliki jabatan yang sama di perusahaan mereka tidak diberikan kompensasi yang berbeda, tetapi kompensasi yang sama jika mereka naik jabatan. Mereka akan mendapatkan kompensasi yang tinggi juga, sedangkan insentif berbeda dengan kompensasi. Karena insentif ini harus diberikan setiap bulannya, sedangkan insentif ini hanya diberikan kepada pegawai yang mempunyai keterampilan saat bekerja. Tidak semua bekerja itu selalu mendapatkan insentif, dan insentif pun tidak diberikan setiap bulan kepada pegawai. Sekian penjelasan dari kelompok kami, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.